Sekarang kita akan membahas mengenai beberapa teknik yang terdapat pada naive Bayes classifier. Nanti ada dua teknik yang akan kita bahas. Yang pertama teknik diskritisasi, yang kedua adalah Laplace smoothing. Pertama kita masuk ke teknik diskritisasi. Kalau kita perhatikan pada naive Bayes, tadi di studi kasus kita ini, kalau kita perhatikan semua atributnya itu nilainya itu diskrit dan kategorikal gitu kan ya, nggak ada yang nilainya itu variabel yang kontinu nilainya. Misalnya apa ya, tinggi badan itu kan ada banyak ya kemungkinannya, itu kita sebut juga kontinu. Nah, pertanyaannya, dapatkah kita mengaplikasikan naive Bayes ini pada kasus di mana atribut X-nya itu bernilai kontinu gitu kan? Kalau kemungkinan kontinu kan ada banyak. Nanti kita ngitungnya tuh jadi agak susah ya kalau pakai naive Bayes, mau dihitung semua itu mau hitung berapa kali. Nah, solusinya adalah hal tersebut bisa kita lakukan, namun kita harus melakukan yang namanya diskritisasi terhadap variabel X itu ke dalam himpunan nilai-nilai diskrit. Jadi yang kontinu tadi kita diskritkan dulu. Contoh diskritisasi yang sederhana adalah seperti berikut. Nah, tadi ya, misalkan untuk atribut kelembaban itu value-nya kalau tadi kan tinggi dan normal saja kan. Nah, di sini kita ganti pakai angka. Pakai angka yang kemungkinan nilainya ada banyak. Nah, untuk diskritisasi ini pada X3 kita gunakan tabel atau aturan sebagai berikut. Jadi kalau nilainya 60 sampai 70, kita ganti nilainya menjadi normal, kita diskretkan ya jadi normal. Kemudian kalau nilainya lebih dari 70, kita ganti nilainya dengan tinggi. Berdasarkan tabel tadi, oke, normal berarti pakai warna biru, yang tinggi pakai warna merah. Berarti 71. 71 kan dia masuk yang tinggi ya, jadi kita warna merah. 80 tinggi, 82 tinggi, 86 tinggi, 65 masuk yang normal, 68 masuk yang normal, dan seterusnya. Jadi warnanya itu sesuai dengan labelnya di sini. Nah, di diskritisasi kita mereplace angka-angka itu dengan label hasil diskritisasinya. Jadi kita peroleh seperti ini. Nah, sehingga tadi yang nilainya ada banyak kemungkinan, kita diskritisasi hanya tinggal dua kemungkinan, yaitu nilai X3-nya apakah dia normal ataukah dia bernilai tinggi. Kalau kita sudah dapatkan seperti ini, kita nanti bisa selanjutnya bisa mengaplikasikan algoritma naive Bayes classifier seperti yang sebelumnya. Jadi proses diskritisasi itu cukup mudah. Nah, tadi ini kan kita mengganti nilai ya dengan normal atau tinggi. Gimana sih caranya supaya kita tuh tahu batas-batasnya? Nah, ini sebenarnya untuk mengetahui batas-batasnya itu kita bisa mungkin bisa minta bantuan ke pakar untuk mendefinisikan yang normal itu seberapa levelnya, yang tinggi itu seberapa, atau kita mencari di literatur tentang topik atribut kita itu apa, kita cari literatur yang mendefinisikan hal tersebut. Oke, cukup mudah kan ya untuk melakukan diskritisasi. Kemudian teknik yang kedua yang ada di algoritma naive Bayes classifier ini adalah Laplace smoothing. Nah, begini, di kasus naive Bayes itu mungkin saja kita mendapati kasus di mana nanti dari data uji yang mau kita prediksi atau variabel X yang mau kita prediksi itu dia tidak pernah muncul di data latih. Misalnya ya, data latihnya seperti di tabel
yang ada di slide ini. Nah, kemudian kita punya data uji baru, XI atau input XI, di mana dia cuacanya cerah, suhunya sorry, bukan. Maksudnya di sini input kita itu kemungkinannya ada 3 yang untuk cuaca ya. Yang untuk cuaca itu kemungkinan inputnya ada cerah, hujan, dan mendung. Tapi kalau kita perhatikan di sini cerah itu tidak pernah muncul. Nah, gimana nanti kalau kita mau memprediksi yang cerah? Nah, kalau kita hitung pakai probabilitas tadi, nanti probabilitasnya seperti ini. Kalau kita hitung, misalnya kita mau memprediksi nilai yang X1-nya atau cuacanya itu cerah, kita masukkan ke dalam rumus yang probabilitas bersyarat nanti, kita akan mendapatkan perhitungannya itu dia karena 0 ya, nggak ada ya. Dia akan mendapatkan perhitungannya hasilnya 0 per 0 atau tidak terdefinisikan. Nah, kalau terjadi hal yang seperti ini, nanti dia naive Bayes-nya tidak akan dapat membuat keputusan karena baik untuk label misalnya ada 2 label, Y-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 1. Nah, untuk kedua label itu nilainya juga akan seperti ini. Jadi, naive Bayes itu akan bingung mana ini kelasnya karena dua-duanya itu nilainya nggak terdefinisikan sehingga dia akan gagal membuat keputusan atau memprediksi kelas label. Nah, dengan Laplace smoothing ini, dia tekniknya cukup sederhana. Kita cukup menambahkan nilai 1 ke pembilang atau bagian atas, dan kita menambahkan nilai 2 ke bagian penyebut. Nah, untuk nilai 2 itu sebenarnya kita biasanya tergantung ke banyaknya kelas sih. Kalau banyaknya kelasnya 2 ya kita tambahkan 2, kalau banyaknya 3 ya tambahkan 3, tapi ini untuk kasus contoh ini kita tambahkan 2. Untuk praktek Laplace smoothingnya, oke, dari data yang ini tadi, data set yang baru, di mana cuacanya ini kalau di data set nggak pernah ada yang cerah ya, hanya hujan sama mendung. Sedangkan kita mau mengklasifikasikan input baru, contohnya adalah cuacanya cerah, suhunya sedang, kelembaban tinggi, kemudian tidak berangin. Nah, kita hitung ya. Kita hitung pakai Bayes rule tadi, Bayes rule atau formula naive Bayes yang di awal tadi. Kita hitung untuk jika diberikan data X, kita hitung peluang dia masuk ke kelas Y-nya sama dengan 1. Nah, pertama di sini peluang X sama dengan 1 cerah, given Y sama dengan 1, Y sama dengan 1 masih sama seperti tadi, yaitu main, itu ada 9 kan ya. Nah, kita lihat dari main itu yang cerah itu ada berapa? 0 kan. Nah, harusnya dia 0 per 9. Tapi kalau kita pakai Laplace smoothing, pembilangnya kita tambah 1, penyebutnya kita tambah 2, sehingga peluangnya bukan lagi 0 per 9. Kalau 0 per 9 kan hasilnya 0. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, kita dapetin setelah melakukan Laplace smoothing, hasilnya adalah 1 per 11. Oke. Kemudian, untuk atribut yang kedua, ini juga jadi yang di Laplace smoothing itu untuk semua atribut di Laplace smoothing. Jadi nggak cuma yang nggak ada aja. Ini aslinya kan 4 per 9. Karena kita pakai Laplace smoothing, pembilangnya kita tambah 1, penyebutnya kita tambah 1. Berarti hasilnya adalah 5 per 11 untuk peluangnya di atribut yang X2. Untuk atribut X3 peluangnya ada 3 per 9, tapi kita Laplace smoothing hasilnya jadi 4 per 11. Kemudian yang berangin berarti ada 6, kalau ditambah 1 jadi 7 ya, berarti 7 per 11. Nah, khusus untuk peluang hipotesisnya kita agak perlu ditambah lagi, dia
tetap ya, berarti tetap jadi kita punya 9/14. Nah, kalau kita kalikan hasilnya dia peluangnya ada 0,0061. Dengan cara yang sama, tadi kita yang prediksi kalau data X dia masuk kelas Y sama dengan 1, dia ada 0,0061. Dengan prosedur yang sama, kita hitung untuk kelas Y sama dengan 0. Itu kita peroleh pakai cara yang sama tadi, angkanya aja yang jadi beda kan. Kita peroleh 0,0067. Nah, kalau kita bandingkan untuk kasus kita di mana cuaca cerah, suhu sedang, kemudian kelembaban tinggi, tidak berangin, itu ternyata peluangnya dia masuk label Y sama dengan 0 itu lebih besar daripada dia masuk ke label Y-nya sama dengan 1, sehingga hasil klasifikasinya dia masuk ke kelas Y sama dengan 0 atau kelas tidur. Nah, cukup mudah kan melakukan Laplace smoothing? Oke. Jadi kasusnya Laplace smoothing ini kita terapkan kalau tadi ada kasus di mana nilai atributnya itu nggak pernah ada di data latih, itu baru kita lakukan Laplace smoothing. Kalau ada berarti nggak perlu kita lakukan Laplace smoothing ya. Kemudian yang terakhir ini untuk soal latihan dan nanti perlu dikumpulkan. Kita punya dataset seperti ini. Kita punya datasetnya mirip yang tadi. Nah, untuk soalnya adalah carilah kelas jika diberikan input datanya itu cuacanya hujan, suhunya panas, kelembabannya 70, dan berangin. Kemudian kalian diminta untuk memprediksi dia nanti statusnya itu tidur ataukah main ya. Nah, jangan lupa tuliskan langkah-langkah perhitungannya. Kemudian di sini ada note untuk diskritisasi variabel kelembaban. Ini kan karena nilainya continue, kita perlu diskritisasi terlebih dahulu. Kita pakai aturannya sebagai berikut, seperti yang tertulis di tabel ini. Oke, mungkin sekian materi tentang naive Bayes classifier yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan di post di classroom-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.